few moments later. Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Boy Putra Manulang dengan NIM 2303060065. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme karbohidrat. Pertama sekali, metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mengolah zat makanan dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh. Metabolisme melibatkan berbagai jenis reaksi kimia dan molekul. Molekul yang bekerja sama untuk memecah atau membentuk senyawa-senyawa tertentu. Karbohidrat adalah salah satu jenis nutrisi penting yang ditemukan dalam makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, roti, pasta, dan juga gula. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh manusia dan dapat ditemukan dalam bentuk glukosa, sukrosa, fruktosa, dan lainnya. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas seluler. Biasanya, terdapat dua jalur utama dalam metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis dan siklus Krebs. Glikolisis adalah proses pertama dalam metabolisme karbohidrat di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Proses ini menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Selanjutnya, asam pirufat masuk ke dalam siklus Krebs, di mana energi lebih banyak dihasilkan. Dalam siklus Krebs, asam pirufat diubah menjadi senyawa asetil CoA dan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CO2, NADH, FADH, dan ATP. NADH2 dan FADH kemudian digunakan oleh rantai transport untuk menghasilkan lebih banyak ATP melalui fosforilasi oksidatif. Namun, proses metabolisme karbohidrat tidak hanya berhenti di sini. Terdapat juga proses penting lain, seperti gluconeogenesis, pembentukan glikogen, dan pengaturan kadar gula darah. Glikogen adalah molekul besar yang tersusun dari banyak glukosa yang disimpan sebagai cadangan energi. Jika kebutuhan energi sedang tinggi dan persediaan glikogen sudah habis, maka tubuh harus mencari sumber energi lain. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa yang terjadi ketika tubuh membutuhkan energi ketika persediaan glukosa dan glikogen telah habis. Proses ini terjadi biasanya di dalam organ hati dan ginjal dan melibatkan beberapa tahapan reaksi biokimia yang rumit. Pembentukan glikogenesis adalah penguraian glikogen menjadi glukosa yang terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tetapi tidak ada cukup glukosa. Proses ini terjadi dalam hati dan otot, dan liberasi glukosa dari glikogen mengakibatkan serangkaian reaksi biokimia yang disebut lintasan glikogolisis. Pengaturan gula darah yang stabil sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kadar gula darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem pengaturan gula darah yang sangat efektif. Hormon insulin dan glukagon berperan penting dalam pengaturan gula darah. Insulin diproduksi oleh sel-sel beta pankreas dan berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu penyerapan glukosa ke dalam sel. Sedangkan glukagon diproduksi oleh sel-sel alfa di pankreas yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Semua proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme. Sekian video saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Boy Putra Manulang pamit undur diri. Terima kasih.